Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi ulumihi fis dharain amin. Mengenai tentang Jumatan ya. Tsumma tuzayyinu bi thiyabil baiti fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah ta'ala. Tatkala mau berangkat ke masjid itu berpakaian, kalau bisa pakaiannya putih, karena pakaian putih itu pakaian yang paling disenangi oleh ahabbu thiyabi ilallah. Tapi nek nanti yo apa-apa putih, pakaian putih, kaos tok sama kayak kaos tok. Ya rapo, lorek ya rapo. Pokoknya suka kaos partai lah. Kaos partai yang ditonton gue partai ini. Wastahil minat tibi atiyaba ma'indak. Memakai wewangian, pakai wewangian yang paling bagus yang kita punya. Malaikat subuh, malaikat duhur. Dia kan ada apa minyak wangi, malaikat subuh. Nah, kita tuh kawanan lagi malaikat duha. Kenal lagi. Wabalil fi tanzifi badanika bil halqi. Bersih apa itu namanya, membersihkan badan kita. Maksudnya itu kalau apa itu rambutnya panjang ya dicukur, brengos itu dicukur dulu sebenarnya itu. Tapi nggak melampaui. Nek wong nganu kan merah to nek ngene. Awake dhewe gak merah, ireng ngene apa udah rokok. Iki napa karen? Nek napa karane blendonya panjang terus malu diketek tadi. Diluruskan nanti nih kalau. Nek ngene iki tak potong ya. Nek ngene iki kan kaya bahasane amrot. Amrot itu arek lanang tapi kaya wedok. Kayak Pak Win nonton juga, namun di apa ngarani di papak nonton juga. Tapi umumnya kan gini gitu, aku gini gitu. Papak. Ya oke, gini gitu. Kita tak bola. Wat taklim atau ikuku. Kukunya yang panjang-panjang untuk sebelum pergi ke masjid ya sudah dipotong. Kula rumiyin itu senengane kuku niku rumiyin. Dulu gara-gara sekolah sanawiyah pas kalau kukunya panjang kok balik ngene. Pas ngene kat tatap mejo kuku tok, masya Allah, gak karu-karuan. Molos setelah itu nggak pernah pakai panjang. Ketok iya, rasanya loworo sebabnya. Benar kaitan sama kuku. Iya. Itu nek kuku kedah masuk nih. Gitu. Berarti nek terus kotor misalnya yang nyerang apa? Gitu. Kalau itu menghalangi sampainya air ya, wudunya nggak sah. Tapi kalau air itu sampai ya nggak apa-apa. Nek ngecat, nah ini kita ngomong pokok loh nih. Cat niku kan menutupi kulit sehingga apa itu air nggak bisa masuk, nggak bisa meresap, sehingga berarti bagian di situ itu nggak terbasuh air, ya wudunya tidak.
Ngono iku paling ngene. Mati ngati-ngati ngeces. Mati ya coba yo ngono biasa. Wong wis diteliti kan mulai kene ya sampai kene. Iki sampai kene. Terus baru rai. Terus nama niki sampai kene terus. Soal ono kene kan enggak masalah. Kecuali kalau mandi besar. Sampai mari kene ditontok bersih kabeh bersih meter kene, wis sambil situ bersih ya wis. Kene ra apa-apa. Oh. Tapi ngomong golek balas cilik ngomong api-api ngene ya ngomong angel. Nudro bener. Aku ya kasih nojo. Kok ya pas. Ya pas. Wasiwaki siwakan. Sikat gigi. Siwak niku kan biasa kan sebelan lho sing biasa nek mari umroh, haji kan nggawa oleh-oleh kayu siwak. Siwak. Lah sebenarnya pakai yang lain itu ya tak apa-apa, ya tetap hukumnya bahkan kan itu kalau pakai ujung baju lengan gitu ini nggih betul nopo-nopo tapi lagi gimana kan itu masalah ya kan. Tapi oleh sukanya wasairi anwa'in nadhafati watat yifir ro'ihati ini pakai pokoknya yang bersih lah. Terus mari nonton pokoknya kambingnya dipakrak bajunya, badannya karena kan kumpul sama orang. Thumma bakir ilal jami, kemudian berangkat ke masjid pagi-pagi. Awake dhewe kan ngenteni adeng. Suwe. Rokok habis itu kan mulai kayak ngene. Jadi kalau berangkat diusahakan pagi-pagi. Kecuali kalau jadi khotib itu disunahkan malah menjelang khutbah baru dah. Jadi kalau khotib itu disunahkan menjelang khutbah. Tapi kalau di Balikpapan dipraktekkan kayak gitu, pengurus sakno. Sopo sing khutbah. Aneh ya. Cadangannya pulang kampung ya. Kalau makmum pagi diusahakan lebih awal. Was'a ilaiha alal hainati was sakinah. Kalau jalan menuju ke masjid ya tenang, santai, tidak terburu. Sepeda motoran Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man roha ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'anna maqarraba badanatan. Barang siapa berangkat ke masjid Jumatan itu di waktu awal, maka pahalanya itu seperti pahala orang yang berkurban unta. Kalau berangkat Dia guyonan ini, aku apa kamu gak berangkat awal-awal, mau aku repot aku nih awal, apa? Gue untoh, yo ngarit bareng gitu. Pahalanya seperti pahala orang yang berkorban.
Terus waman roha bisa atisaniyati faka'an nama korroba bakorotan. Barang siapa berangkat Jumatan di jam yang kedua. Jadi ada yang awal, ada yang kedua. Itu seperti pahalanya membandingi pahala orang kurban sapi. Jadi dengan nek sapi regane gitu. Turunan gitu. Minimal sapi cowil ini. Oh, bisa gitu. Sapi sing gede kan. Seket. Kalau nunggu kita itu kurban padahal sebenarnya kita itu bisa mendapatkan pahala yang pahala itu sebanding dengan kurban sapi. Kapan itu yang berangkat? Yang kedua lah. Kalau yang pertama umum kan ini. Cuma kelakuan nggak mulu lah kan. Lain gitu. Paham tapi ya awal dewi nggak tahu kayak umum kan. Nyantai diisi kurung ada saat sekolah kok bayi sawe sopo ini waman roha bisa akib sawitati faka'an nama korroba kabusat abkorona. Barang siapa berangkat Jumatan di jam atau di level yang ketiga, maka pahalanya sebanding dengan berkorban domba yang ada lanjutnya. Jaga. Berarti kan tak jadi pikir-pikir wong kurban itu kan siji tiap tahun, nomor loro nih regane dilarang. Padahal kalau kita mengharapkan pahala yang sebanding dengan itu dapat kita peroleh tiap Jumat. Mbah Yai saya dulu itu kalau berangkat Jumatan awal, bahkan tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah itu salah satunya itu kalau berangkat Jumatan awal. Kalau berangkat itu awal betul. Yang pertama, jadi orang-orang belum datang, dia sudah datang. Suatu saat ada kalanya itu datang ke masjid, ada 1-2 orang yang lebih awal. Itu disalami sambil tanya, kok bisa kamu lebih awal? Kok sawakannya awal ini merasa kalah gitu loh. Kalau kita kan ya, awal lah, unggul ngarep gue, mulai disuwe. Ada nih. Ada. Kimang mari unto kan hewan yang bodinya besar. Turun lagi sapi, turun lagi domba atau kambing. Waman roha bisa adir robi'a faka'an nama korroba dajaja. Barang siapa berangkat Jumatan di waktu yang keempat, maka seperti berkurban dajaja. Dajaja jago, ayam jago. Harganya berapa mas? Untung tak telur. Belum. Oh, saya doseng masih ada. Berarti wis taksi nih go. Sudah di sini ada juga. Iya mas dokter paling larang. 500. Kalau ayam-ayam mana aja ya murah aja Pak ya. Aku. Yes, jago sing gagah iki. Jago sing gagah iki berapa? 700 lah ya. Pokoknya harganya pastinya di bawah 700 kambing. itu untuk kambing. 700 itu untuk kambing. Tempe. Loh, tapi kan gak ono kambing sing suwun lah. Aduh, kambing kacang.
Waman roha bisa akhir khomisati. Barang siapa berangkat Jumatan di waktu yang kelima. Saja dulu kali hadis kabeh. Tenang ini. Jadi tebak-tebakan ya. Kurang-kurangi kan. Maka annama qarraba ridho. Seperti orang bukan seperti berkorban telur. Oke, kata nomor kelima. Kata lagi sambil. Lo satu dia mungkin lo satu ya. Nah, 10 gini. 12. Nah, Awal ya kalau awal iya. Ukurannya kalau di apa itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu setengah jam sebelum azan itu nggak dapat soft yang di apa namanya yang dekat dengan Ka'bah itu loh, itu setengah jam kok berangkat pak, setengah jam sebelumnya azan badur bahasa maghrib itu loh, itu pastinya kita itu nggak bisa masuk ke yang area Ka'bah itu. Ini kalau masuk ke ke Makkah atau Madinah masuk akal ini. Omongannya sa'ah itu bermakna jam. Kalau ngomong jam berarti 5 nih. Andai kan Mbak, kalau duhurnya itu atau Jumatan itu mulai jam 12 dikurangi 1 berarti jam 11. Kedua 10. Ketiga 9, 4, 8, kelima jam 7 berangkat. Kalau mengikuti apa adanya loh. Dalam arti kalau di Mekah sana jam 7 berangkat masuk akal. Tapi kalau di sini jam 7 kok berangkat kasih resi tangannya. Kasih kepel lah. Berangkat 1 jam sama berangkat paling takut turun. Katakanlah saat ini saat di sini maknanya bukan jam. Paling awal rata-rata di masjid itu kira-kira jam berapa? Jam 11 ya? Jam 11, jam 12 itu sudah mulai misalkan kan. Nah, ini kan jam 12 lebih kan. Katakanlah jam 12 pas. Jam 12:04 ada. Berarti selisihnya jam 11 niku kan jam 11 awal, jam 11:04 kedua, setengah 12 ketiga, jam kurang seperempat keempat, jam 12 kelima, pas loh Pak. Nah kita hanya malah berasa Nek mriki kata-kata saat itu dalam bahasa Arab mengacunya mengacunya ke jam. Tapi kalau di zaman Nabi kan belum ada jam. Berarti kalau misalkan jam 11 itu kan jam pertama ya. Maksudnya kalau di paling awalnya jam 11 itu kan masuk ke jam yang awal. Jadi kalau 5 orang datang itu 5 orang itu Levelnya pertama. level pertama ya. Tidak harus yang nomor 1 lain betul. Mulai banget tambahan berapa kuatir. Harus bareng lah. Kalau jam 11 datang itu paling ya kayak di papan itu kan markas. Itu paling yang datang jam 11 itu ya panitia masjid itu. Iya, tapi itu masjid besar. Kalau masjid tinggi ya setengah 12 Oh, berangkat Jumatan itu jika kamu pasti apa? Ini Miftah. Miftah Luda. Cek kait buka pintu ngene. Lha iki jika buka ngene. Global.
Dan nek saumpama luwe mana kan itu. Misalkan jam 12 tadi itu apa namanya yang levelnya kelima, kok cek luwe titik kan itu. Ya seperti berkorban telur tapi telur buan. Telur puyuh. Telur puyuh. Mari puyuh buan. Fa'idha kharajal imamu tuwiyatis suhudu. Apabila imam itu telah keluar, maka buku catatan amal, buku catatan yang ada Jumatan itu berarti sudah nggak ada catatannya. Dalam arti yang anunas itu. Lah berarti kan rugi dong berangkat kan gak dicatat loh. Terus mesti saya gak berangkat. Maksudnya ini kan nih, apa kan? Keutamaan tadi ini loh. Tuh, saya berangkat pas waya tengah-tengah khutbah ya kata. Warobiatil aklamu, penanya sudah diangkat, maksudnya sudah gak itu, gak ketik mana jam saya. Wajtama'atil malaikatu indal mimbar yastami'una dzikra. Malaikat itu berkumpul di samping mimbar mendengarkan khutbah. Sehingga karena malaikat itu berada di depan mendengarkan khutbah atau zikir dan begitu, akhirnya tatkala Jumatan itu orang-orang itu merasa damai betul, sehingga tatkala khutbah itu enak betul buat tidur, enak, cocok dengan ruhnya. Sebenarnya kan gini, ruh ini itu kan pengennya, ruh itu kan banyak mati dulu. Mati itu sebenarnya kan kisahnya ruh dengan jasad. Nah, jasad itu rusak, tapi ruh itu tidak rusak, kan itu abadi lagi. Nah, abadi ini senangnya kepada zat yang maha abadi. Apabila ketemu dengan yang abadi, ya itu pastinya ruh ini tentram. Ya, ruh itu kalau diajak mengingat Allah sebenarnya damai. Berarti kebalikannya, kalau ruh ini diajak ke sesuatu yang nilainya apa itu rusak, seperti dunia kan akan rusak, itu ruh itu tersiksa. Sehingga tatkala diajak ibadah sholat Jumatan, ruh ini senang, nyaman, sehingga bawaannya enak, itu baru terasa tubuh kita itu ternyata capek. Mariano kan mulai sekesuk. Wa yuqalu innan nasa fi qurbihim indan nadri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ati. Kalau melihat tanda-tanda orang itu dekat dengan Allah kalau berangkat Jumatan lebih ya tingkatannya seperti itu, karena kan hari Jumat itu sebenarnya hari yang sakral kan, hari yang istimewa, hari rayanya atau apa itu hajinya orang-orang fakir, orang-orang yang kiri. Tsumma idza dakhalat idza dakhaltal jami'ah fatrubis soffal awwala. Apabila telah masuk ke masjid,
duduklah di sop yang pertama. Sop pertama itu adalah andaikan orang itu tahu keutamaan yang didapat di sop yang pertama, itu pastinya orang itu berebut untuk menempati di sop yang pertama. Andai tak, berarti kalau ngomong andai nggak tahu. Tapi gini ya, saya baca di dalam kitab apa juga, kalau nggak salah itu kita tangkap itu ada sahabat yang nyeleneh. Jadi yang lain itu rata-rata ya sebagaimana dalil ini datang pertama yang milih di sop yang awal. Ada sahabat satu kalau nggak salah namanya sahabat Abu Darda kalau nggak salah. Itu kalau jamaah itu senang berada di belakang. Dan alhamdulillahnya kan gitu loh. Ini sahabat ini yang ditiru oleh orang Indonesia. Oh, bilaris yang itu. Apalagi yang sering kosong itu dorong-dorongan pas belakangnya imam. Ya karena yang belakang itu kan mendapatkan syafaat salam dari yang orang yang berada di depannya. Fa'idza jatama'an nasu fala tatakhatta riqabahum. Kalau memang kita datang itu di sop itu sudah ada, jangan memaksakan kita untuk di sop yang depan sampai itu ngelangkai bahasa kita, ngelangkai orang-orang yang itu. Tapi nek nang Indonesia, apa yang ning Indonesia sing ngarepe malah bolong kok kan. Nah, burit buat seperti tetap cara undangan iki lho. Monggo Pak, ngajeng Pak, pun mriki mawon. Di belakang full, depan kok. Tapi orang Indonesia kan tawa tuh. Iya. Tawa. Sing harus kiai-kiai kono. Jadi wala tamurra baina aydihim wa hum yusalluna. Jangan lewat di depan orang sholat. Ini maksudnya itu ada orang sholat, kita lewat di depan. Bahkan ada itu dalam riwayat itu lebih baik saya itu diam dulu sampai 40 tahun, 40 itu 40 hari atau 40 tahun saya ragu. Pokoknya kata-katanya itu 40. Mungkin pokoknya dengan waktu yang lama. Lebih baik saya menunggu dulu sampai selesai baru saya lewat daripada saya lewat di depan orang sholat. Bahkan dianjurkannya kan ya untuk menghalangi orang lewat. Tapi kan ya, ada kalanya keterlaluan. Arek sak mene lewat. Kalau anak sekecil ini pokoknya belum balik kan itu. Kalau belum balik ya diarahkan. Karena anak yang belum balik itu belum ada beban atau tanggung jawab di agama. Kalau sak mene iki pokoknya yang belum balik itu. Kalau cilik jangan ngomong ini. Wis diusir pun masalah. Kalau di Arab Saudi juga mungkin ketemu sama polisi. Orang sholat dijaga itu. Nah, istilahnya anak kecil itu belum terbebani hukum. Kalau kita makan terlalu banyak, itu namanya kan berlebih-lebihan. Hukumnya nggak boleh. Makan kok morat marit,
berarti menyia-nyiakan makanan mubazir kan? Nggak boleh. Tapi anak cilik coba mubazir cilik kan ya. Oh, anak kecil ya, anak kecil iso apa aja? Ya makan iki kayak ngono iku kan. Bahkan itu tanda apa itu namanya kemakmuran masjid itu apabila ada banyak anak kecil-kecil yang main-main di masjid. Anak tadi kalau masjidnya kok ramai anak kecil, alhamdulillah. Tapi kalau masjid itu sepi dari anak kecil yang main-main, tunggu saja. Karena apa? Anak kecil itu generasi setelah kita. Kalau kita nggak ada, pastinya yang menggantikan ya yang main-main itu. Mereka sudah terbiasa di masjid. Sehingga kita tidak khawatir masjid ini akan sepi. Tapi kalau nggak ada sing rame nang ngene pos kamling kan gitu. Ya, kira jamaah nang pos kamling loh. Ini terlatih ya. Ya kok nang ngene lapangan ya main alu barang gitu. Jadi ada kalanya kan gini alasannya. Ada orang sholat, jangan ramai. Tapi menasehatinya terlalu enggak kasar. Ya dinasehati tetap, cuma jangan sampai melukai hati mereka sehingga mereka itu takut untuk ke masjid. Ini enggak ramai anak kecil ini sehingga kita itu sholat nggak bisa khusyuk. Kalau anak cilik ayo kayak kenyataan yang ada loh. Jenengan pas wae takbiratul ihram, wah khusyuk mengingat Allah betul-betul saat itu. Tapi tak kala doa iftitah wis mulai. Hati kita sudah mulai keluar dari masjid. Lupa bahwa kita berada di masjid. Keluar sendiri hati kita itu. Ada kalanya kembali ke rumah, ada kalanya jalan-jalan ke kerjaan. Yo pekerjaan ini kok belum mari-mari. Deadline sami ini. Iki gitu lah. Rugi yang ini. Secara sing pas wae kena masalah piye carane kan. Sing yang mau ada ketemuan nanti kita ketemuan aku ngomong apa ya enaknya ya. Loh itu kan berarti hati kita sudah keluar dari masjid kan. Ternyata kenyataan yang ada mulai doa iftitah, terus kemudian Al-Fatihah, surat, terus ruku, itu kita tuh kemana-mana kan gitu. Ada kalanya ingat lagi, wah langsung mental lagi, keluar lagi kemana-mana. Berarti di hati kita itu ternyata ramai betul kan itu. Pikiran kita melayang lah. Berarti kenyataan yang ada, hati kita itu lebih ramai daripada anak-anak yang lagi main. Nek khusyuk, contohnya khusyuk niku nonton bal-balan. Takono masih bal. Pas wayahe Indonesia musuh dilakukan Vietnam tamu ngendi. Lho, ngomong terus tatkala mau nendang ke gawang, kakinya lihat, ikut. Nah itu loh khusyuk. Fokus di situ. Kan kemarin itu khusyuk kan gini. Jangan tatkala apakah kita itu khusyuk itu senantiasa mengingat Allah, Allah kan gitu. Enggak seperti itu. Yang dimaksud khusyuk tatkala kita sholat itu yang kita baca, mulut kita kan membaca apa itu takbir, doa iftitah, terus apa itu Al-Fatihah dan sampai salam itu mulut kita membaca itu, telinga kita mendengarkan apa yang kita baca, pikiran kita itu
memikirkan, memahami, merenungi apa yang kita baca. Hati kita merasakan itu kayak apa sih? Contoh paling gampang, nek jenengan takut kegelapan. Jarine wong-wong ngukuri kula wangkat. Ono genderune, pocongan. Jenengan lewat kiri rasanya apa dodone? Rasanya ya seperti itu. Itu namanya hati merasakan. Cuma kan itu loh. Kok gak waktu sholat kan itu loh. Waktu di tempat yang angker kan itu. Khusus juga seperti itu. Harusnya itu kan di sholat. Kok pas wae nonton wah aku biar nih wah gak apa-apa jenenge yai. Yang penting aku sudah lihat. Aku jadi ngono. Wala taqud hatta tusalli tahiyyata. Jangan duduk dulu kalau ke masjid. Loh ini biasanya tatkala azan itu kan orang-orang datang, tapi nggak duduk, berdiri. Ngapain itu? Karena kita itu tata keramanya jangan duduk dulu di masjid sebelum kita sholat. Sehingga sholat itu biasanya kita sebut dengan tahiyatul masjid. Artinya menghormati, memuliakan masjid. Caranya bagaimana? Dengan sholat. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu tidak tahiyatul masjid tapi tawaf. Makanya orang-orang itu kan lagi azan masuk berdiri dulu, nunggu azan selesai baru sholat. Setelah sholat baru Tolak dulu baru ini itu putaran tawaf mungkin ya tawaf tapi cian ya lucu. Aku jadi tawaf dia. Orang-orang itu tawaf itu pakai apa namanya buku panduan nih kan, mocongnya nih, tuwek moco satu ketok rasanya, tendang kanan kiri, mau sal mangsil, mahon di, sampai mocongnya, iya, nah aku mocongnya ya. Putaran pertama ya Bismillahirrahmanirrahim. Putaran kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Pas itu kan Siratal Ladzina ya. Berarti Siratal Ladzina iki berarti wong pintu bisa nih. Endi dalile gak enek dalile. Daripada lalu ya gue. Itu ada juga Gus Bah ngomong gitu. Saya doa cuma sekali, kedua kali ya, tetapi yang seperti itu tadi pertama sampai 7 kali itu. Nanti kan Al-Fatihah kan 7 ayat. Nah, nanti ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi putaran pertama mau aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Putaran kedua ya Alhamdulillahirabbil alamin. Pas Siratal Ladzina kan seperti itu berarti kan. Seperti itu kan jangan mana isan kan? Masuk amin berarti wolu isan dia. Wal ahsanu an tusalliya arba'a raka'atin. Taqra'u fi kulli rak'atin ba'dal Fatihatil Ikhlas. Ba'dal Fatihati al-Ikhlasu 50 marrah. Oh, enten iki ternyata. Salat kalau bisa, waktunya kalau lama, jadi kita berangkatnya lebih awal, itu sholat langsung 4 rakaat. Pernah nih, sholat langsung 4? Enggak tahu. Tahiyatul masjid. Enggak. Tahiyatul masjid langsung 4 rakaat. Dalam bentuknya tunggal apa? Satu kali. Jadi rakaat pertama langsung aja, rakaat kedua ingat, rakaat ketiga nanti, rakaat keempat baru duduk tahiyat.
niate usul di sunnat tahiyatul masjid arba'a rakaat ilahi ta'ala. Nah, itu baca surat Ikhlas tiap rakaat 50 kali. Di rakaat pertama habis Fatihah baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah, setelah itu Al-Ikhlas 50 kali. Kalau di total berarti 200. Itu faedahnya nanti sebelum meninggal dunia. Jadi tatkala orang ini sudah detik-detik sakaratul maut, itu orang ini akan ditunjukkan tempatnya di surga. Baru jadi kalau melihat tempatnya pastinya jadi penduduk surga kan gitu. Kalau ditunjukkan itu tempat bener rokok, modal. Tapi ada terus bawa tasbih itu. Salah itu hanya 50 ya. Loh, 50. Loh, kan gini. Sholat tasbih itu kan kalau di total dari 4 rakaat itu kan itu 300 kali tuh. Sholat tasbih. Jadi kan gak guru tahu. Apa sih guru tahu? Halo? Ada yang pernah? Nah? Anu sih yang belum pernah. Mas Ugi, dari nanti. Kapan-kapan ngelakoni bareng-bareng. Cek tahu tok ayo maksudnya. Soal maksudnya cek aru. Setelah itu baru wis pisan ae lah ngono. Ora terus-terusan ngene. Engko Masya Allah sholat subuh ini. Oh iya. Maksud saya itu gini. Tak ajari setelah bisa kan wis ngerti loh. Setelah ngerti, engko suatu saat kok kepengin tobat temenan, lakoni dhewe nang omah. Wis seru cara. Macam-macam. Ramadan. Kok suwe ini? Enggak juga. Loh, sholat tasbih itu tidak harus Ramadan. Oh gini, sholat tasbih itu kalau bisa tiap hari, kalau mampu. Kalau kok nggak mampu, ya 1 Jumat sekali, seminggu sekali. Kalau nggak mampu ya tak ulang bisa. Kalau nggak mampu setahun. Kalau nggak mampu lagi seumur hidup sekali. Lebih tahu kan dulu. Lo nak takoni, awakmu dadi umat Nabi tahu sholat tasbih tahu. Dari mana? Ben piro? Bisa. Oh, suka tahu gak? Oke deh. Nah, nek tak ulangi apa ngarane ora beda kene lho, gak praktek, lali. Itu tasbih itu enggak tahu. Bud, enake digawe anu ae, apa ngarani kapan? Ulang ngarep ya mboten napa-napa. Apa pas wayahe dilukas kan riyo to. Nggih. Nek malam riyo ya jenengan repot nggih. Katanya itulah sana kok. Bersih-bersih lagi. Karena lebaran besok Betul. Udaran timnas. Oh, ngene timnas Anu apa? Tanggal 1 kan tanggal merah. ya ojo ngene ya, maksudku ya sholat ini pas wayahe ojo terlalu jihad teman-teman ya. Nah nek ninggal sepak bola jihad kan. Nah, jauh ini lu Ramadan nanti nih. Nggih, Jamaah. nggih. Sebenarnya sholat tasbih itu tidak jamaah. Jamaah pada sholat tasbih itu tidak disunahkan, tapi Bu. Nah, maksud kula kan ayo jamaah bareng-bareng. Nah, sholat tasbih ben tau ro carane. Nek tak ulangi ngene, carane tasbih niku ngene-ngene. Jenengan paling saiki ngerti, tapi tak ulangi kas. Apa maneh kira-kira engko nek wis umur 50 pasti kok biyen bengi ngaji bulane tas sholat tasbih.
Itu ngono ya apa? Ono 10, 15 kabeh kali 10 kabeh. Pinggir bingung, tapi nek tau ngelakoni, oh ngene carane. Ya apa? Saya iki mau malam dia ya kapan? Anu nih, napa ngarani? Main apa ya? Atau 6. Mboten maksudnya niku jame. Baru jam pinten? Jam 10. Itu ya Mas ya? Tanggal 5. 25 ya? Juni. Iya, Juni. Pas malam dia ya nih. Tanggal 5. Tanggal 5. Nah, aku tanggal 5 ngono gak ngerti. Lah maksudnya niku anu, Malam lebaran. malam lebaran. Itu berarti disunane takbir atau disunane nonton? Iki enak Takbir kali nonton tim lah. Menang ya. Sampai berdoakan gitu ya. Dua tim tadi di. Sekarang yang takbiran kan salon Pak. Iya, saiki ya. Nanya Pak ini. Lah enake kapan maksud kula niki? Kalau yang lebih cepat nih pas nyawasnya tadi kan cepat berikutnya ya. Apa ngoten? Pas untuk yang lebih cepat. Berarti Jumat ngajeng Isa ya. Oh. setat jam 11 sholat rumiyin ngono. Setelah ngaji. Setelah ngaji apa anu? Oh, malah kesuwen tau. Oh, rong minggu kas berarti kan? Ngajine oleh sakti to. Tetep oleh jam Berarti 12 rong kabeh. Jumat ya. Di Jumat depan itu habis ngaji. Ning habis ngaji kok sholat malah kok gak enak lho. Ngopi kan enak, mesti kepikiran. Jadi kok jam 11 mulai sholatnya ngono. Jadi untuk Jumat ngarep ojo telat langsung maksudku ojo sampai luwih teko jam. Hanya sekedar pulang keping ngajari carane sholat tasbih sing guru tahu sak. Karo oh ngene iki suatu saat dhek tobat temenan ngene lho. Apa ini jadi ahli ibadah kuwi apa maneh sangune ora tapi sholat tasbih. Nunggit saiki mungkin jenengan buyang kuwi apa ya mungkin. Lho saiki lho belum tentu lho. Iku anu mau sih ket anu sakit jalan gitu. Sakit keras untuk mau. Bener. Dia kalau untuk baca enggak apa-apa. Aku suaraku mau krungu sampean terus juga aku jeneng mulangi. Yang ngajarkan. Yang sunnah jamaah ini kan hanya sholat itu aja. Masa itu pura-pura. Idul anu salat Sama raya. tarawih sama tarawih. Iya. Salat tarawih raya. Gayane tak puasa tiap malam. Napa? Uangmu ya doang. Niki salat tok ae niku paling setengah jam. Pokoke luwih suwe timbangane tarawih. Tarawih 20 rakaat itu mek papat. Pokoknya bisa aja tahu ngono lho. Oh ngene carane. Soal jane dengan pas wayahe tobat dalam mati tobat itu maksudnya kalau saya ini dapat boten apa kuwi fokus kanggone pengeran ibadah apa ya sholat apa tasbih yang tasbih ya Pak mungkin sak hari papan ono sampean tok lho kira-kira sing tiap dalu sholat tasbih kaya gawe Jangan dibahas juga. sholat tasbih nek balik papan sing laris iki bulan Ramadan. Kadang gua gigi tahajud tapi mikirnya udah suku. Jika dia Dilakukan kan itu. Ya nonton sama ae Mas Andi. Sama ae iki nek kula niku nonton jamaah wong jamaah iki sholat tasbih iso Itu pun ditambah rata-rata sholat kali ya. tahajud. Gitu loh. Jadi nyari yang pada kayak orang Hindu.
Ya, apa? Nah, itu. Bon, Nah, itu. anu kesepakatan ya. Iya. Dua Jumat lagi kan kita mriki mungkin jamaah, mari jamaah. Kok dene kok kawasel ya jamaah tok gak iso ngaji. Nah, masuk rokokan ae. Utawa yang ngaji sedulur ae kan. Tapi baru sholat ngono ngaji ya kan Quran ae. Pokok tahu ngoten maksud kula niku. Seru. Oh ngene iki lho carane. Ya, kadang-kadang ini kita kene Allah masa mungkin sholat ini. Saiki belum pun dilarang umur bisa Allah nemokno jenengan ing karo malaikat mulaka wabah nanti masa di tiang di sana iki masyaallah tiap dalam betul saged ditampu. Supaya mawon. Tergantung nang film. Kayak Saya ini nggak percaya kan itu. Bu, Oke, kan mas Andi bukti kan. Dulu ini ngono itu sakit. Kita mungkin. Aku rasa lima soalnya. Berarti Pasar lali. pasar Pegel lali. Pegel kan saat itu. pas itu ada mau sholat nelponan pasar mulai tolong hitungkan kan di borongannya kok ini balik aku Aku setelah besok. selamat dari Mas Bono. Apa oleh sholatnya kertas be? Yo oleh ae. Tapi ojo ngelakoni nang umum. Ini sholat apa banyak kertas be kan ngono. ya kayak tadi tuh Pak Yai datang yang surat ikhlas itu kan 50 kali setiap satu rakaat Iya. nah itu kalau itu kan 19 bahkan Ya bagus alhamdulillah rasakan tadi. engkau malah nganu itu mau iki Dua tangan kan. iya engkau mendelok oh wes cukup Pakai Dia kecil pakai tangan. Oh, tas basing niku lho enak. kita nah engkau nek wes delok malah orang delok oh Dilatih dulu. Lah nek ngitung-ngitung kan gak khusyuk kan ngono. Oh, kenyataan Kanjeng Nabi mulang salat apa ngarani? Salat. Tapi niku dihitung dalam arti iki lokasi iki setelah sholat habis baca surat 15 kali. Itu ya berarti kan ada 15 kali kan dihitung kan? Fafil khobar ini loh semua. Anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang melakukan itu dalam arti itu tadi itu sholat tahiyatul masjid 4 rakaat lam yamut tidak mati hatta yara maq'adahu minal jannah hingga dia melihat tempatnya di surga. Itu langsung istiqomah. Jadi kalau tulisan istiqomah mah. istiqomah yang Pertamina kono Masjidnya iya istiqomah Kayak gitu, menutup sekali lah. Diperkirakan nek kulhu ping 200 niku pirang menit ya salat. Paling setengah jaman paling. Ya kurang luwih lah salat tasbih paling. Tinggal ini ya. Oh, gitu malah gitu ya. Tangannya itu. yang lihat itu keleng-keleng gitu. Alhamdulillah rokok. oh ini sampai neng masjid kantor ngono. Pojoke masjid udah papan. Pintunya masjid kanan kiri kan ono 10. Berarti 50. Masuk ke Jadi kan pintunya kan 3, berarti 6. Pojoknya 40.
berarti ditunjukkan nanti tempatnya di surga. Makanya kalau yang seperti ini berarti orang yang meninggal kok mesem itu apa? Tersenyum. Ya senang hatinya karena masuk akal tadi kan. Nek merenguk ini, wah rokok ini, kaku ini. Kalau ada saya ngadu dulu itu, wah merenguk kaku, payung. Kae video astagfirullah paling. Kan ngaji merenung. Tapi aku kenapa hubungannya kali nonton itu kan? Saya ini ku nggak pernah foto, tapi menjelang akhir hayatnya fotonya dikasihkan ke yai saya itu sambil bilang gini, nanti tatkala aku sudah nggak ada, lihat wajahku, kalau lebih cerah daripada foto ini berarti yang aku ajarkan kepadamu itu benar, tapi terus suram, lebih suram daripada foto ini kan? Berarti aku keliru, aja didahului kita ulang. Jadi kalau tersenyum, apakah ada orang itu meninggal dalam kondisi tersenyum? Ada. Nah tersenyum itu apakah dilihat? Oh ya ini senyum jangan. Enggak merengut. Senyum, merengut. Enggak, kalau tersenyum itu memang kelihatan memang tersenyum. Dan saya pernah lihat kan itu. Kalau yang tapi yang lain-lain saya itu kalau ngubur-ngubur itu katanya orang itu tanahnya kurang, itu saya kebetulan nggak ikut. Atau jasadnya utuh itu hanya dari informasi saja, melihat saya belum pernah. Ya, maksudnya melihat mata ini. Dan kalau cerita dan yang cerita buah Mbak Yai itu makamnya kan banyak diziarahi orang. Terus kemudian orang yang berziarah itu parkirnya mengganggu masyarakat sekitar. Akhirnya terdengar oleh anaknya, sudah kalau memang ganggu daripada ramai dipindah jasadnya itu. Padahal sudah bertahun-tahun. Ternyata nah kalau itu bohong kan saksinya banyak. Kayak tulang mayat itu kalau udah lama itu ngumpul jadi satu Pak ya. Aku pernah itu digali punyanya Mbak itu udah paling sekitar ada hampir 30-an tahun. Gali itu muncul itu di tengah-tengah itu. Putar-putaran tapi yang sebelah sananya enggak juga Macam-macam Mbak. macam-macam Pun di timur Amin. Boleh. Atasnya tadi ini dilakoni minimal pisan lah.